Jika jumlah virus dalam darah lebih tinggi, hati memiliki peradangan, bahkan fibrosis. Ini adalah kelompok beresiko tinggi kanker hati. Halo semua, saya Dr. Liu Yuci. Selamat datang Dr. Wan Lung ke garis perawatan. Halo semua, saya Dr. Chuang Wan Lung. Bagaimana hepatitis B menularkan? Virus hepatitis B ini melalui darah pasien atau cairan tubuh, melalui luka. Jadi kehidupan sehari-hari makan dengan pasien hepatitis B, dia tidak akan terinfeksi. Kecuali dia mengalami pendarahan, kamu mempunyai luka lain. Hanya dengan begitu darah akan masuk ke luka untuk menyebabkan penularan. Apa itu transmisi ibu ke anak? Transmisi ibu ke anak adalah apa yang disebut transmisi vertikal masa lalu. Ini juga transmisi ibu anak. Ibu memiliki hepatitis B, ketika itu diproduksi, darah ibu menyentuh bayi. Paparkan bayi ke virus. Ini disebut infeksi vertikal. Infeksi ibu dan anak ini, hampir 40 hingga 45% dari penularan hepatitis B. Jika ibumu menderita hepatitis B, seberapa besar kemungkinan anak terkena hepatitis B? Tergantung pada jumlah virus dalam darah ibumu. Jika virus ibu lebih dari 1 juta per mililiter, peluang memberikan bayi itu tinggi. Negara kita dimulai pada tahun 1984 Republik Tiongkok. Jika ibumu menderita hepatitis B, anak yang lahir, mereka akan memberikan vaksinasi. Sejak awal tahun 1986 Republik Tiongkok, semua anak dilahirkan, semua dari mereka harus divaksinasi terhadap hepatitis B. Bahkan baru-baru ini, ketika seorang anak lahir, selain vaksinasi, dan juga imunoglobulin, hal ini dapat mencegah anak-anak dari terinfeksi oleh ibunya. Apa itu infeksi horizontal? Setelah lahir, karena perawatan medis, atau karena kontak darah. Misalnya, ketika disinfeksi belum baik di masa lalu, suntikan, pemeriksaan gigi, atau ketika kita tumbuh dewasa, menerima terapi tradisional, seperti akupuntur, pengalengan, dan penggoresan, atau seperti tato, lubang telinga. Semua orang bisa terinfeksi, karena jika disinfeksi tidak lengkap, virus dalam darah pasien sebelumnya, hal ini dimungkinkan untuk menginfeksi melalui invasi luka. Dan yang lain penting, perilaku seksual juga dapat ditularkan hepatitis B. Dalam 3 atau 40 tahun terakhir, kita sering melihat pasien seperti hepatitis fulminan, atau hati yang meledak. Akibatnya, rawat nginap ditemukan, karena setelah dia menikah, istrinya menderita hepatitis B, hasil saling menginfeksi, menyebabkan fenomena hepatitis fulminan. Setelah pernikahan ini, karena hepatitis dihasilkan oleh perilaku seksual antara suami dan istri, kita menyebutnya hepatitis bulan madu. Ini 3 atau 40 tahun yang lalu. Ini adalah fenomena yang ditemukan kadang-kadang, tidak ada kasus hepatitis bulan madu ini. Hal yang paling mengesankan yang kupikir adalah pria berusia 50 tahun. Dia menderita hepatitis B, ada virus dalam darah. Fungsi hati kadang-kadang normal dan kadang-kadang tidak normal. Dia ingin mengatakan jika saya stabil, tidak perlu pengobatan, kita periksa dia secara teratur. Cari tahu bahwa virusnya tinggi, dan setelah beberapa saat, fungsi hati akan memiliki fenomena tidak normal. Tes USG juga melihat fibrosis di hati. Setelah 3 atau 4 tahun membujuk pasien, karena pasien siap untuk mengobati, ditemukan bahwa kanker hati telah tumbuh di dalam. Untuk pasien dengan hepatitis B, jika pria berusia lebih dari 45 tahun, jika jumlah virus dalam darah lebih tinggi, hati memiliki peradangan, bahkan fibrosis. Ini adalah kelompok beresiko tinggi kanker hati. Kita harus aktif mengobati hepatitis B-nya, untuk menghindari pasien yang datang ke kanker hati.
Terima kasih Dokter Chuang untuk datang ke garis perawatan. Kami akan menemuimu lain kali. Selamat tinggal, terima kasih.